Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Tribuners, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Surat, Suara Demokrasi untuk Rakyat. Tribuners, kita kembali berbincang mengenai perpolitikan di Provinsi Lampung, tapi kali ini agak beririsan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di Indonesia maupun di Provinsi Lampung. Kita tahu bahwa saat ini dalam masa proses pendaftaran dan sedang pemeriksaan berkas, kemudian juga pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung, selain sebelumnya kita ada bakal calon wakil bupati yang terkena virus COVID-19 dengan penyakit penyerta, yaitu di Waikanan, Edward Anthony. Nah, kali ini dalam sepekan terakhir, setidaknya beberapa hari terakhir, Lampung kembali ramai pemberitaan mengenai bakal calon yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, yaitu bakal calon wakil bupati Lampung Selatan, Anthony Imam, yang akan saya panggil dengan Bang Anthony. Alhamdulillah kebetulan sore ini di sela-sela aktivitas keseharian di rumah dalam proses isolasi mandiri, kemudian juga dalam proses penyembuhan, Bang Anthony Imam menyempatkan untuk bergabung langsung bersama kita dalam siaran live streaming di Tribun TV Lampung di Facebook dan YouTube. Kita sapa langsung Bang Anthony Imam. Halo Bang Anthony, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Bang. Iya pun. Ya, semoga lancar-lancar kesehariannya di dalam proses isolasi dan proses penyembuhannya juga berjalan lancar, Bang Anthony. Amin, amin. Ya, di rumah di Lampung Selatan, Bang ya? Iya, di rumah saya. Oke, baik. Tribuners, Bang Anthony Imam selain bakal calon wakil bupati, beliau juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan. Beliau juga sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Lampung Selatan. Bang Anthony, sebetulnya kita lebih banyak flashback Bang ya. Cerita sudah banyak di media termasuk di Tribun Lampung. Pemberitaan juga sampai ke televisi nasional, lebih ke flashback, cerita pengalaman Abang, dan semoga ini menjadi warning lah bagi masyarakat kita di Provinsi Lampung, termasuk bagi para kontestan pilkada, baik calon maupun tim suksesnya. Kemudian nanti kita juga akan bicara soal kelanjutan dari pencalonan Bang Anthony, bagaimana proses penetapan dan lain sebagainya. Begitu Bang Anthony, kita mulai Bang Anthony. Siap, insyaallah. Ya. Bang Anthony mungkin bisa flashback lagi, mungkin sudah bosan Bang ya cerita di banyak media. Bagaimana sih Bang? Kita tahu Bang Anthony bolak-balik Jakarta, Lampung dalam proses pengurusan syarat pencalonan. Mungkin bisa diceritakan Bang, mulai tanggal berapa bolak-balik, kira-kira berapa kali perkiraan bolak-balik. Silakan Bang. Ya, baik Mas. Ya. Mas Mulyawan ya. Iya, betul. Jadi memang dalam sepekan terakhir lah ya. Ya. Sampai saya pertama kali diberitahu itu langsung oleh Pak Tony Eka Chandra sore hari, diberitahu hasilnya positif ya. Itu sore hari. Nah sebelum itu memang kurang lebih sepekan lah ya, saya bolak-balik memang ke Jakarta. Oke, sepekan Bang ya. Ya saya tidak tahu persis saya kenanya di mana. Iya. Tapi yang jelas memang sepekan terakhir saya bolak-balik Jakarta. Oke. Walaupun juga perlu disampaikan di jalan, kemudian di sana juga kita, karena Pak Tony juga itu sangat disiplin ya, menerapkan protokol kesehatan. Iya.
Pak Tony dan saya itu setiap berhenti di mana tempat itu, tempatnya itu pasti disemprot dulu. Oke. Iya. Misalnya kita berhenti nih, mau sarapan di rest area, itu tempat semprot dulu semua. Mejanya, kursinya. Jadi Pak Tony, kita itu bawa botol ini, disinfektan ya. Oke. Terus di kapal juga begitu. Artinya kita sanitizer juga Bang ya? Iya, bawa hand sanitizer. Tapi memang lebih aktif perjalanan darat Bang ya? Bukan udara ya? Iya, kita perjalanan darat kan. Oke. Terhitung sepekan terakhir ini 3 kali lah ya. Iya. 3 kali, ya kemudian hari Kamis ya, saya pemeriksaan hari tes swab hari Kamis. Ya. Kemudian Jumat sore itu yang hasilnya diketahui. Itu kalau riwayat perjalanan. Ya sebelumnya memang saya juga juga rajin ya menyambangi masyarakat juga itu. Oke, Bang, kira-kira awal terdeteksinya kapan ini Bang? Kemudian diketahuinya ketika pemeriksaan rapid test atau swab test seperti apa Bang? Jadi kan tes ini sebagai salah satu syarat kan dalam pendaftaran kita ke KPU. Jadi nggak ada gejala apa-apa saya. Jadi memang ya itu karena itu memang syarat. Sebelum setiap paslon itu ketika mendaftar itu kan harus memang dipastikan dia terbebas dari virus COVID-19 ini. Saya dites itu di Abdul Mulu itu hari Kamis. Hari Kamis, oke. Hari Kamis siang waktu itu setelah dapat rekom dari PKS waktu itu. Oke. Iya. Kemudian artinya memang tidak ada gejala, kemudian dites sebelumnya saya nggak ada kesehatan Bang ya? Iya, ya sampai hari ini alhamdulillah saya badan ya masih fit, olahraga, aktivitas ya seperti biasa begitu. Oke. Nggak ada sesak napas Bang ya? Gimana? Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Demam biasa aja Bang ya? Kalau suhu tubuh berapa Bang? Suhu tubuh normal, ya 30, saya 36, 35, 36 lah ya normalnya itu ya. Ya. Nah kemudian ketika diketahui hari Kamis itu tes kemudian positif, apa yang Abang langsung lakukan Bang? Apa respon Abang? Secara psikologis juga gimana? Silakan Bang. Ya sore waktu itu Jumat sore ya tanggal 3 ya berarti. Hari Jumat sore. Jumat sore tanggal berapa itu? 4 ya? Iya. Hari Jumat sore saya dibel oleh Pak Tony Eka Chandra. Hasilnya positif, maka Pak Tony Eka Chandra langsung Pak Antoni Imam untuk isolasi mandiri. Malam hari itu padahal saya mengundang warga untuk doa bersama persiapan pencalonan. Saya sudah langsung izin, langsung pamit, saya langsung melakukan isolasi mandiri. Oke, di rumah yang Abang ini yang kumpul-kumpul dengan warga? Enggak, saya udah nggak hadir. Oh, udah nggak hadir. Tapi bukan di rumah Abang yang ini Bang ya? Iya gitu. Oke. Jadi langsung sore sempat hadir, kemudian langsung pulang Bang ya? Enggak, saya udah langsung nggak hadir. Oh, langsung nggak hadir langsung nggak hadir. Jadwalnya malam itu Bang ya? Ya kalau saya hadir nanti begitu ada ini bos semua yang ada di situ kan. Jadwalnya Jumat malam itu Bang, yang kumpul-kumpul dengan warga? Iya, Jumat malam. Oke. Ya acara minta doanya karena besoknya kan Sabtunya kita mau pendaftaran itu. Ya, oke. Ya, tapi ketika dihubungi Bang Tony Eka Chandra, Abang posisi di rumah yang ini Bang? Memang lagi di rumah? Iya, di rumah. Ya. Di rumah yang ini, terus ya acaranya juga di rumah waktu itu, cuman ada di aula gitu kan. Oke. Di belakang gitu. Ya. Jadi langsung saya dikontak, langsung isolasi mandiri, kemudian saya juga berkoordinasi dengan struktur teman-teman, ya sudah langsung isolasi mandiri ya sampai hari ini. Oke. Suasana kebatinan di keluarga, kemudian di partai politik, di tim Abang, di PKS seperti apa Bang? Ya alhamdulillah, artinya memang kaget ya biasa. Ketika awal ya?
Ya, tapi kita ya udah mempersiapkan diri lah. Ini kita ambil, ini pasti ada hikmahnya semua ini gitu. Kalau keluarga, anak istri di mana sekarang Bang? Mengungsi dalam tanda kutip kemana? Ada di jadi dibatasi bener. Ruangan saya ini cuma 3x3 ini, nggak boleh keluar dari sini. Anak istri tapi bukan di rumah ini Bang ya? Di rumah ini juga. Oh, di rumah terpisah. Ini. Oke, jadi makanan dikirim lewat gitu. Kolong bawah pintu atau gimana Bang? Iya. Makanan pokoknya ditaruh, mereka pakai sarung tangan, kemudian nanti dibungkus, siap hand sanitizer terus begitu. Oke. Jadi ya kita terapkan betul lah protokol kesehatan di sini. Betul. Jadi saya tidak keluar dari sini. Begitu Jumat malam, detik-detik pendaftaran ketika Sabtu seperti apa Bang? Suasananya atau apa? Atau Abang tetap keep kontak dengan teman-teman? Ya, terutama dengan Pak TC kita kontak terus. Kemudian Pak Tony Eka Chandra juga lewat LU juga komunikasi dengan KPU. Dengan posisi seperti ini apa? Ya, memang kemudian proses pendaftaran bisa terus berjalan tanpa harus saya hadiri. Kemudian memang ada di sore hari pas pendaftaran itu juga kita juga secara Zoom. Vicon sempat ya? Secara Zoom memastikan tanda tangan itu memang sama gitu. Bang, di hari Sabtu kita sempat wawancara dengan Abang, wawancara dengan Bang Tony juga, terbit di hari Minggu di print di koran kita. Itu katanya Abang sama Bang Tony Eka tetap keep kontak, kemudian dapat kiriman buah dari siapa saja ya, vitamin, kemudian ada bahkan minyak kayu putih, minyak angin juga dari Bang Tony. Ya, ini alhamdulillah ya, dukungan dari masyarakat luar biasa. Ya, ada aja ini yang kalau ini langsung dari Bang Tony. Soulmate Abang ya. Kayu putih. Ada warga masyarakat itu yang memang dia dagang gado-gado. Itu suruh milih Pak, mau makan siang pakai apa, begitu, Masya Allah ya. Ya ada yang ngirim buah. Hari ini ada yang ngirim ini apa ini? Apa itu Bang? Madu. Oh, madu. Madu, ya, ada yang ngirim buah-buahan. habatus sauda. Semua habatus sauda, dari warga, minyak kayu putih. Jadi tambah banyak makanan enak nih Bang. Tambah berlimpah nih makanan Bang. Nah ini ada yang ngirim susu. Susu. Iya. Kirim, artinya bentuk dukungan moral dari masyarakat. Doa-doa dari masyarakat sangat luar biasa. Bang, kemudian setelah proses pendaftaran dari sisi mungkin gugus tugas di sana pasti melakukan tracing. Kira-kira tracingnya siapa saja nih Bang? Kalangannya mana aja? Yang jelas kan keluarga, partai politik, kemudian juga sempat kemarin jurnalis ya, ada berapa orang jurnalis. Silakan Bang. Ya, pertama saya kan memang ada tim Nasi Cinta itu. Alhamdulillah sudah di tracking, hari ini sudah tuntas 100% dilakukan rapid test. Berapa orang Bang tim yang Nasi Cinta itu yang di tracing? Itu ada sekitar 15 orang itu. 15 orang, Nah, alhamdulillah semuanya non reaktif. Negatif semua, Ya, kemudian keluarga juga semua sudah dites. Kemarin malahan dahulu. Non reaktif juga. Kemudian saya koordinasi dengan camat, dengan KUPT Puskes, juga menyampaikan. Ya sebetulnya gampang juga melihat jejak saya itu, mereka mungkin salah satunya melihat FB. Iya. Itu. Dan alhamdulillah tadi pagi diadakan rapid test massal. Berapa orang Bang? GSG Sidomulyo. Berapa orang Bang? Oh, saya belum mendapat laporannya, tapi ratusan orang jelas. Orang. Karena memang. Itu dari kalangan mana Bang? Gimana? Itu dari kalangan mana yang dites yang hari ini yang massal? Terutama itu ada pengumuman resmi juga dari dinas. Bagi siapa saja warga yang merasa pernah kontak dengan saya untuk langsung itu. Ada juga himbauan langsung dari kepala desa. Disampaikan, kemudian saya juga diminta kalau Pak mungkin ada ini gitu. Ya akhirnya juga dengan kesadaran sendiri juga masyarakat.
Tapi itu rapid Bang ya, bukan Termasuk swab warga ya? masyarakat yang nggak kontak dengan saya juga banyak juga ya, kesempatan juga lah. Alhamdulillah bagus juga. Sekalian Ikut Bang tes ya. juga memang Karena gratis diperbolehkan Bang ya? sekalian. Karena gratis Bang ya? Iya mungkin. Oke. Kalau jurnalis ada berapa orang Bang yang di tes swab, termasuk jurnalis Tribun Lampung ini? Iya, jurnalis kemarin saya lihat itu sekitar 40 sampai 60 itu ya. 40, oke. Iya, kan mereka mau ketemu saya interaksi waktu di hari Kemisnya, hari Kemis. Terakhir bertemu di Kamis Bang ya? Kenapa? Terakhir bertemu dengan para jurnalis hari Kamis berarti? Iya, hari Kemis. Ketika sebelum apa itu saya Bang? tes swab. Momen apa itu Bang? Momen pada saat saya menerima rekomendasi form B1 KWK. Oke, di Bandar Lampung Bang ya? Iya, di Bandar Lampung. Oke, iya. Pantesan kok teman-teman jurnalis yang di Bandar Lampung juga ikutan tes gitu kan? Iya. Terus hari sebelumnya saya kan di PD Golkar. Ya, oke, hari Rabu ya? Iya, sudah di tracking juga. Oke. Semua ya, termasuk Ketua Demokrat ya Pak Ridho Fikardo juga, kabarnya juga sudah di tracking juga. Baik. Nah, Bang Antoni, kita ngobrolin sekarang ini gimana nih Bang aktivitas kesehariannya? Apa aja yang dilakukan di rumah? Oh iya, saya kalau pagi ya biasa memang aktivitas saya sebelumnya juga olahraga. Olahraga ya, kemudian bersih-bersih ini. Saya semprot semua ini. Ya, olahraganya apa Bang? Hah? Olahraganya apa? Macam-macam. Kalau tadi pagi saya tinju. Wah, ada samsak emang Bang? Enggak, saya sedobok aja, tinju bayangan. Sendiri ya? Ya, kemudian angkat barbel ya, beban. Memang itu kebiasaan saya dan memang sangat dianjurkan dalam isolasi mandiri ini kan, gitu. Oke. Ya, itu aktivitas fisik. Kalau kerohanian seperti apa Bang? Ya tentu ini kan saatnya kita semakin lebih dekat lah ya pada akhirnya kepada Allah. Jadi biasanya memang rajin mengaji, tambah rajin lagi Bang ya? Nah, diperbanyak, ini ada kesempatan untuk ini. Iya. Kalau makanan apa aja nih Bang yang dianjurkan dokter? Ya makanan biasa sih, ya makanan-makanan ya sayur mayur. Ya menu apa namanya, yang lengkap ya, ada sayur, ada buah di situ. Yang jelas vitamin C Bang ya? Ya vitamin C. Nah ini ada yang ngirim jeruk barusan. Ini vitamin ya, anak saya yang ini. Oke. Bang, ini kan Abang kemarin tidak mendaftar secara langsung, tetapi melalui Vicon, dan itu diterima oleh pihak KPU. Selanjutnya seperti apa nih Bang? Apakah menunggu Abang sembuh dahulu, kemudian Abang harus ke KPU, atau seperti apa Bang? Ya, yang saya tahu kemarin informasi sementara, tahapan selanjutnya menunggu saya setelah selesai isolasi mandiri. Oke. Isolasi mandiri selesai kapan Bang? Berarti dari hari Jumat ya, Jumat kemarin itu tanggal 3 ya. Tanggal 4 ya. Oke. Iya, tanggal 4 itu terhitung 14 hari. Ditambah 14 berarti tanggal 18 Bang ya? Ya. Oke. Nah, baru saya nanti ikuti tahapan selanjutnya. Yang belum saya ikuti ini kan 2 ini. Oke. Tes namanya, wawancara sama tes kesehatan. Oke. Wawancara psikologi Bang ya? Ya. Oke. Itu kemarin dilakukan kan oleh. Setelah itu nanti baru tanggal 18 berarti tes psikologi, kemudian tes kesehatan jasmani. Tes kesehatan jasmani, rohani. Bang, ini mohon maaf amit-amit ini Bang, ya kan? Kalau ternyata setelah 14 hari masih dinyatakan positif, itu gimana Bang prosesnya Bang? Masih berlanjut lagi artinya? Isolasi mandiri? Belum tahu itu nanti ininya gimana. Oke, ya. Cuman kan memang sudah disampaikan itu kita insya Allah cukup menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Itu tidak perlu swab ulang. Oh, nggak perlu swab ulang. Kesehatan seperti itu memang.
Oke. Sepanjang dia tidak ada gejala begitu. Karena Seperti yang saya OTG alami memang ya. sekarang, fit, badan biasa gitu. Ya. Ya, semoga cepat sembuh dan pulih kembali Bang ya. Karena Ya, sebentar lagi, tidak lama lagi kan masa kampanye, tentu harus berkeliling. Sudah ada agenda kampanye yang dijadwalkan Bang? Mungkin bisa cerita soal agenda kampanye? jadi begini, alhamdulillah agenda kampanye, agenda sosialisasi, Ya. konsolidasi, pas saya sudah kena sekarang juga masih berjalan ya. Ya. Kemudian di beberapa titik saya juga hadir lewat Zoom, Zoom, ya, oke. ya lewat aplikasi Zoom. Kemudian juga banyak juga ternyata warga, ada relawan, mereka kumpul, mereka minta video call begitu. Oke. Ya, ini malah seperti itu. Ada yang secara pribadi, Pak saya mau video call. Oke. Tadi malam itu ada teman-teman warga, kemudian relawan yang setelah dengar saya berita, mereka ingin tahu beritanya, mereka kumpul, kemudian video call. Video call, oke. Jadi ya itu, jadi alhamdulillah artinya saya tetap bisa hadir di tengah-tengah masyarakat walaupun sekarang menyapa lewat online ya, media online gitu. Oke. Jadi di tengah pandemi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan dunia digital, kemudian eranya juga sudah memang era digital. Ya jadi sebetulnya kan memang itu sebetulnya yang betul. Dalam kondisi pandemi itu yang dianjurkan oleh pemerintah, kita lebih Seperti banyak. Itu ya. Iya, seperti itu pada akhirnya untuk mengurangi kerumunan. Gitu. Cuma memang agak kurang Gimana? terasa aja secara psikologis Bang ya, kedekatan, emosional. Tapi kalau tim terus jalan Bang ini ke Alhamdulillah terus lapangan. berjalan, tim, yaitu tim berjalan, nanti kalau memang di situ sinyalnya bagus, mereka telepon saya. Ya, kadang video call, kadang walaupun telepon biasa juga di loudspeaker, mereka dengar semua. Yel-yel bareng begitu. Oke. Ya. Bang, mungkin pesan-pesan Abang untuk masyarakat kita, kemudian juga untuk para kontestan, mulai dari kontestan balon, kepala daerah dan wakil, kemudian timnya juga, karena kita tahu tidak hanya di Lampung Bang, di Indonesia di beberapa daerah ada juga bakal calon yang terkena COVID-19, bahkan sampai merenggut jiwa. Nah, kira-kira seperti apa Bang pesan-pesannya supaya kita semua tetap terus disiplin gitu Bang untuk protokol kesehatan? Silakan Bang. Ya. Baik, Mas. Jadi memang hampir selama 6 bulan ini sejak adanya pandemi, saya kan memang turun ke masyarakat. Ya. Saya membagikan nasi cinta. Oke. Kemudian pada saat saya membagikan nasi cinta itu juga saya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, sekaligus saya membagikan masker. Kemudian minta doa masyarakat. Itu yang saya lakukan terus-menerus. Maka pelajaran penting dari ini adalah sebetulnya kita ini sedang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk istiqomah melakukan itu terus. Yang memang kondisi sekarang ini memang saya lihat memang kita mulai kendor ini. Ya kan? Mulai kendor. Kita lihat di jalan-jalan, di tempat ramai sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu di bulan Maret, April, Mei sampai Juni itu kita lihat masyarakat masih disiplin, pakai masker, kemudian seperti itu. Kemudian di mana-mana itu berbagai elemen baik pemerintah, gugus tugas, semua elemen itu rame-rame itu. Ada yang menyemprot dengan disinfektan dan lain sebagainya. Dan kita lihat itu sudah mulai hilang sekarang kan? Kendor ya. Nah, padahal kalau kita lihat data statistiknya, kondisi sekarang tidak lebih baik sebetulnya. Betul, naik terus Bang ya jumlah dibanding kasus. Dulu. Maka pelajaran penting dari kejadian yang menimpa saya ini, ya kita kembali harus disiplin. Dan saya sudah lihat efeknya memang ini, hikmahnya. Ya khususnya di Lampung Selatan, wabil khusus lagi di Sidomulyo ini saya lihat orang keluar sudah pakai masker semua. Nah itu memang ya seperti itu sebetulnya yang harus kita jalankan. Gini Mas, saya membayangkan saya ketahuan positif terpapar COVID-19 karena saya
sebagai calon mendaftar, kemudian harus dites. Nah, yang saya bayangkan kalau saya bukan sebagai calon kan nggak dites tuh, dan nggak ketahuan saya itu kena kan karena nggak ada gejala. Kita ngerasa sehat Bang ya? Iya, ngerasa sehat. Ya. Nah, kalau misal saya terkenanya ini karena saya jalan ke Jakarta. Coba kita lihat di Bakauni, berapa hari itu, berapa orang itu per hari yang selalu lalang Jakarta Lampung kan? Artinya ini bukan menakuti, berarti kedisiplinan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu mutlak diperlukan. Betul. Tapi emang betul takut Bang. Saya jadi takut juga nih Bang. Iya, jangan takut. Saya juga tidak tes kan ini kan. Itu yang bahaya. Yang penting kita ikhtiar, laksanakan protokol kesehatan. Kalau persoalan itu apakah kita nggak kena atau enggak, itu kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya pikir itu yang paling penting. Terus, nah itu juga Mas yang saya tekankan kepada seluruh tim, dan itu saya lakukan sejak adanya pandemi ini. Ketika saya turun kepada tim relawan itu, saya tekankan, Anda ini selain sebagai relawan pemenangan pilkada Tony Antoni, maka Anda semua ini adalah relawan tanggap COVID-19. Itu yang selama ini saya lakukan. Dan nampaknya itu harus terus kita lebih disiplin lagi sekarang ini dengan kejadian ini. Gitu. Iya, betul. Ya. Bang, kalau pilkada ini kan khususnya dalam proses kampanye identik dengan ramai, kerumunan, walaupun sekarang kampanye akbar sudah nggak tren lagi. Sekarang kampanyenya door to door, pertemuan terbatas. Tapi kan itu tetap identik dengan pengumpulan massa walaupun jumlahnya terbatas, tidak sebanyak kampanye akbar. Nah, ke depan seperti apa Bang? Dari TEC Antoni seperti apa Bang kampanyenya? Ya tentu yang pertama itu kan memang sudah diatur sebetulnya oleh PKPU. Ada ketentuan-ketentuan sesuai luas ruangannya seperti apa, kemudian maksimalnya berapa persen di situ, itu sudah ada ketentuannya. Kemudian kita juga komitmen agar seluruh tim, kemudian nanti warga yang memang kita temui juga harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Ya, bila perlu warga yang memang kita temui mereka tidak punya masker, nah itu harus kita kasih, harus kita siapkan. Sekaligus memberi ini ya Bang ya, bawa hand sanitizer, kemudian nanti jaga jarak, tidak kontak langsung gitu ya. Artinya prinsip-prinsip protokol kesehatan itu harus tetap kita laksanakan ketat ya, secara ketat. Baik Bang, terakhir mungkin ke depan soal pencalonan Bang, apa ini harapannya, apa sudah ada jargon TEC Antoni, mungkin bisa di highlight apa jargonnya, kemudian ke depan seperti apa visi misi atau program andalannya, silakan Bang. Ya. Jargon kita kan Lampung Selatan berjaya. Ya, kalau ditanya berjaya, tentu berjaya di segala bidang. Di bidang kesehatan kita ingin seluruh warga masyarakat, ya, semua lapisan bisa menikmati pelayanan kesehatan yang optimal. Di bidang pendidikan juga seperti itu, seluruh warga tidak kaya tidak miskin bisa menikmati pendidikan. Guru honor juga itu mendapatkan perhatian yang layak, ya, sesuai UMK. Kemudian juga amanah yang berat yang ini harus kita laksanakan itu. Salah satu jargon kita juga ora korupsi, ora ngapusi, ya gitu. Ora korupsi, ora ngapusi, Itu. Siap. Ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Ya, saya mohon doanya kepada masyarakat agar virus corona ini segera berlalu ya. Nah, dari Lampung, dari bumi Indonesia, kemudian juga Allah angkat dari tubuh saya. Saya juga mendoakan seluruh warga juga diberikan kesehatan. Juga mari sama-sama kita laksanakan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, rajin cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak kontak langsung gitu ya. Kemudian kita semua setiap pribadi harus bisa memberi contoh kepada semua warga bahwasanya kita adalah orang yang terdepan bagaimana kita menjadi relawan-relawan tanggap COVID-19. Baik Bang Antoni, sudah kita tangkap poinnya, tadi istiqomah, terus jaga protokol kesehatan karena
seperti kata Bang Antoni tadi, menjaga protokol kesehatan saja seperti yang Bang Antoni lakukan tetap bisa terkena, apalagi tidak. Itu Bang ya. Kemudian yang kedua, sebagai kontestan pilkada, kata Bang Antoni tadi, tidak hanya soal sosialisasi, kampanye, menyampaikan visi misi, tetapi juga sekaligus menjadi satgas dalam tanda kutip tanggap COVID-19. Baik Bang Antoni, kami Tribun Lampung mengucapkan semoga lekas pulih Bang Antoni dan bisa segera kembali aktif dalam proses sosialisasi dan kampanye. Amin. Semoga lancar-lancar aktivitas keseharian di rumah Bang. Salam buat keluarga. Terima kasih sekali lagi Bang Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Antoni Imam, bakal calon wakil wali kota Lampung Selatan yang juga anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan dan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kita sudah tangkap poinnya tadi. Ini juga sekaligus warning dan peringatan buat kita bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk para kontestan pilkada dari balon, kemudian dari tim, baik tim keluarga, tim partai, kemudian sampai masyarakat di bawah di tengah kondisi pandemi, kemudian pilkada di 8 kabupaten kota, kita tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan. Baik, itu dari kami, saya Yoso Mulyawan undur diri, kita bertemu dalam acara surat Senin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.